Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sonia Mareta Ailavenia dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan lahan dan penanaman pada tanaman pala. Terima kasih kepada Bapak Bayu Ardirianto SSTMP yang telah memberikan kesempatan ini. Pengolahan lahan dan penanaman tanaman pala. Tanaman pala. Tanaman pala atau Myristica fragrans-Haut merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi di samping komoditi pertanian ekonomis lainnya. Daging buah pala dapat digunakan sebagai manisan atau asinan. Biji dan fulinya bermanfaat dalam industri pembuatan sosis, makanan kaleng, pengawetan ikan, dan lain-lainnya. Kemudian adalah syarat tumbuh tanaman pala. Yang pertama adalah tinggi tempat, yaitu tanaman pala dapat tumbuh baik pada ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Yang kedua tanah, yaitu yang pertama lapisan atas topsoil cukup dalam, yang kedua tersedia unsur hara yang cukup, kemudian drainase baik dan udara dalam tanah cukup tersedia. Yang ketiga adalah iklim, yang pertama suhu, yaitu pada daerah tropis, kemudian curah hujan yang memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian angin, yaitu tanaman pala peka terhadap angin kencang sehingga memerlukan tanaman pelindung. Yang keempat adalah ketersediaan air. Tanaman pala peka terhadap genangan. Oleh karena itu, sebaiknya pada areal pertanaman pala dibuat saluran pembuangan air yang baik. Yang kelima adalah pohon pelindung, yaitu kegunaannya untuk melindungi tanaman dari sinar matahari yang berlebihan, terutama pada saat tanaman masih muda. Pengolahan lahan. Faktor lahan mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung tingkat produktivitas pada tanaman pala. Tanaman pala memerlukan tanah yang subur dan gembur, terutama tanah-tanah vulkanis, miring, atau memiliki pembuangan air yang baik. Tanaman pala juga akan tumbuh baik pada tanah yang berstruktur pasir sampai lempung dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Pada tanah-tanah miskin, tanaman pala juga dapat tumbuh apabila diimbangi dengan pemupukan dan perawatan yang baik. Kemudian adalah pembudidayaan tanaman pala. Mengutip dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ada banyak faktor budidaya tanaman pala yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah cara membudidayakan tanaman pala. Cara membudidayakan tanaman pala sendiri ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Cara generatif mengambil dari biji tanaman pala yang berkualitas atau memiliki mutu baik. Sedangkan vegetatif yaitu dengan cara stek dan cangkok dari tanaman pala yang berkualitas baik. Yang ketiga adalah proses penanaman tanaman pala. Proses penanaman tanaman pala. Yang pertama adalah menyiapkan lahan. Buah pala hanya hidup di daerah dengan iklim tropis, seperti di Indonesia. Ada beberapa kriteria lokasi yang bagus dijadikan lahan tanam buah pala. Yang pertama adalah tanah gembur, kemudian memiliki kandungan unsur hara yang cukup, dan ketiga terpapar sinar matahari langsung dengan minimal 7 jam per hari. Kemudian yaitu ketinggian tanah 200-700 dpal, sistem drainase yang baik, dan pH tanah antara 5,5-7. Yang kedua adalah membuat lubang tanam. Jika sudah menemukan lahan yang cocok, selanjutnya dilakukan pengolahan lahan tanamnya. Pertama, bersihkan lahan dari tanaman pengganggu dan memotong semua cabang yang dapat menghalangi sinar matahari. Selanjutnya, buat lubang tanah dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm hingga 1 x 1 x 1 meter. Jarak antar lubang minimal yaitu 2 meter. Yang ketiga adalah proses pemupukan dasar. Proses ini bertujuan untuk menambah unsur hara tanah agar kebutuhan tanaman tercukupi. Jenis pupuk dasar yang bagus adalah campuran antara pupuk kompos dan pupuk kandang. Berikut adalah proses pemberian pupuk dasar. Yang pertama adalah campur pupuk kandang dan pupuk kompos lalu aduk rata. Yang kedua, masukkan campuran pupuk ke dalam lubang.
Yang ketiga, campur dan larutkan 2-3 kg gula dengan 1 bak air. Yang keempat, tambah sebotol EM4 ke dalam larutan gula dan diamkan selama 24 jam. Kemudian siram larutan ke pupuk dasar yang ada di lubang dan tutup lubang tanam. Tunggu minimal 2 minggu. Yang keempat adalah menyiapkan bibit buah pala. Budidaya buah pala semakin optimal apabila melalui bibit generatif biji, karena dapat mewariskan sifat baik dari tanaman induk dan memiliki usia produktif cukup lama. Cara untuk membibit pala yaitu: 1. Cari buah pala yang matang sempurna, lalu cuci dan keringkan di bawah terik matahari 2-3 jam. Yang kedua, siapkan tanah humus yang gembur, kemudian masukkan biji dalam plastik polybag hitam berukuran sedang dengan kedalaman 5 cm. Selanjutnya, tunggu hingga biji tumbuh dan siram secara berkala biji yang tumbuh. Setelah 1 bulan, bibit tanaman pala siap dipindah ke lubang tanam. Yang kelima adalah penanaman bibit pala. Kemudian, proses memindah bibit pala ke lubang tanam. Yang pertama, menggali lubang tanam sesuai ukuran polybag. Yang kedua, menaburi bagian dasar lubang dengan fungisida dan insektisida tabur. Yang ketiga, menyiram bibit terlebih dahulu sebelum ditanam. Yang keempat, menanam bibit di tiap lubang dan pastikan plastik pot sudah dilepas. Yang kelima, upayakan penanaman pada sore hari agar tanaman tidak layu. Dan yang keenam adalah sirami tanaman yang telah selesai ditanam. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Pala atau Myristica fragrans Haut merupakan salah satu komoditi pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi, di samping jenis-jenis komoditi pertanian ekonomis lainnya. Tanaman pala sendiri memiliki berbagai macam manfaat yang tinggi. Dengan demikian, sudah selayaknya tanaman pala dikembangkan dan terus dibudidayakan dengan teknologi yang baik, agar proses budidaya dapat menghasilkan komoditas yang optimal. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum